Baik, selamat malam saudaraku, baik yang ada di TikTok. Selamat malam, selamat happy weekend. Ini hari Jumat, jadi besok kita bisa beristirahat dan inilah ibadah Empower Women Ministry. How are you today? I hope that you are very good. Ya, I hope that you are well. Everything is okay. Ya. Dan selamat malam teman-teman yang ada di YouTube. Shalom yang ada di TikTok, Shalom yang ada di Zoom, Shalom semuanya ya. Baik, saudara, saat ini seperti yang terlihat, temanya adalah terobosan di musim baru. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhi hamba dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, ketajaman, kedalaman, hanya menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan hamba berdoa kami semua menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, jamah pribadi lepas pribadi, sembunyikan hambamu di balik kuasa salibmu. It's all about you, bagi kemuliaan namamu. Kami mematahkan segala siasat, kuasa apapun yang mencoba menghalangi pemberitaan firman-Mu dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami semua, keluarga kami, pada saat kami memberitakan firman ini, dan namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, saudara-saudara yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada juga di Zoom. Ibadah Empower Woman, ibadah malam. Dan malam ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang judulnya Terobosan di Musim Baru. Saudara, kalau bicara tentang terobosan di musim baru, apa yang Anda bayangkan? Terobosan itu bicara apa, saudara? Nah, jadi saya akan mengambil ayat dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Saya akan membahas makna terobosan dulu karena judulnya terobosan di musim baru. Secara rohani, terobosan itu artinya apa? Pelepasan dari penghalang. Jadi ada pelepasan dari penghalang. Tuhan membuka jalan di mana sebelumnya tertutup. Terobosan juga berarti perubahan drastis dan ilahi. Jadi awalnya situasi buntu, mustahil, tiba-tiba berubah, diubah oleh kuasa Allah. Terobosan juga bicara kemajuan yang dituntun Tuhan. Jadi ini bukan sekedar usaha manusia, tetapi ini murni karya Allah yang membawa kita ke dimensi baru. Kemenangan atas belenggu ini juga diartikan sebagai terobosan, menang atas belenggu. Jadi kita lepas dari dosa, ketakutan, kegagalan, sakit, atau tekanan yang mengikat. Kemudian pintu baru yang terbuka, baik dalam doa, pelayanan, keluarga, pekerjaan, maupun panggilan hidup. Jadi terobosan itu Tuhan yang campur tangan secara luar biasa untuk membawa kita melampaui batas yang sebelumnya menahan kita. Saudara masih ingat bagaimana tsunami di Aceh? Nah, ini kalau secara jasmani terobosan itu seperti apa? Air itu yang paling kuat menerobos, saudara. Ketika terjadi tsunami, boom, terobosan terjadi, saudara ya. Itu dari makna secara jasmani. Terobosan itu seperti itu, gitu ya. Itu siapa yang buat, saudara? Itu kuasa ilahi, supranatural, alam, ya, bukan manusia. Terobosan. Nah, sebagaimana ketika tsunami terjadi, air menerobos tiba-tiba, tung, seperti itulah kalau kita sedang bicara terobosan. Nah, tapi terobosan ini dalam banyak faktor ya. Seperti pelepasan dari penghalang. Biasanya ada batasan-batasan. Terus tiba-tiba lepas semua penghalang. Itu perubahan drastis, saudara. Jadi itu kemajuan. Jadi itu apapun batasan sebelumnya diterobos. Nah, seperti air menerobos ketika menjadikannya banjir. Ketika bendungan, misalnya temboknya
runtuh. Nah, itu terobosan brrrr, gitu kuat sekali, saudara. Jadi ada banyak ayat Alkitab tentang terobosan, ya. Saya mengambilnya dari Mika 2 ayat 13. Ini bicara orang yang menerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos lalu melalui pintu gerbang dan keluar. Raja mereka berjalan di depan mereka. Tuhan ada di kepala barisan mereka. Saudara, Tuhan Yesus disebut sebagai breaker yang menerobos, saudara. Jadi yang membuka jalan bagi umatnya. Yesaya 43 ayat 19 jelas berkata, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ini terobosan, ini hal yang mustahil, ini bagian Tuhan. Mana mungkin ada jalan di padang gurun, tapi dia bilang, aku buat itu terobosan. Sesuatu yang dihalangi oleh logika kita ternyata Tuhan singkapkan. Jadi terobosan adalah sesuatu yang dibuka Tuhan. Tuhan membuka jalan di tengah keadaan mustahil, itu terobosan. 2 Samuel 5 ayat 20 juga berkata, Tuhan telah menerobos musuhku. Siapa yang menerobos? Tuhan, bukan kita. Di depanku seperti air menerobos. Ketika sebelum banjir, air bendungan jebol, itu karena diterobos air yang besar. Boom! Kalau airnya letoi-letoi, nggak akan menerobos, saudara. Itu pasti bicara daya yang sangat kuat. Sehingga terobos, tumbang semua batasan, saudara. Jadi bicara terobosan di 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan Tuhan telah menerobos musuhku seperti air menerobos dan Daud menamai tempat itu Baal Perasim. Tuhan yang menerobos. Siapa yang menerobos? Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 26 saya senang sekali. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini bicara tentang terobosan. Terobosan terjadi saat Paulus dan Silas menyembah Tuhan di tengah penjara. Saya suka sekali kisah ini, saudara. Mereka sedang di penjara. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka hanya menyembah Tuhan. Mungkin lagu mereka sama-sama, Paulus dan Silas di penjara, tangan mereka diikat, semua diikat. Mereka duduk, mereka ada di balik jeruji besi. Tahukah Anda, sebelum terobosan terjadi, apa yang mereka lakukan sehingga terobosan terjadi? Mereka hanya bernyanyi. Mungkin lagunya saudara. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Ini lagu waktu saya kuliah saudara. Ini dibawa oleh Lea, Robert dan Lea ya saudara ya. Saya kalau dengar lagu ini saya nangis. Saya merasakan kekuatan baru setiap pagi. Mungkin kita hanya bisa menyembah. Kuasa pujian penyembahan itu begitu besar saudara. Jangan remehkan kuasa pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian. Tembok Yeriko jatuh boom setelah dikelilingi. Terobosan terjadi pada saat disuruh bersorak. Kadang tahu kapan diam, kapan harus bersorak, saudara. Dan yang dilakukan puji-pujian. Kuasa puji-pujian itu begitu besar untuk terjadinya terobosan. Paulus dan Silas di penjara. Itu penjara, namanya juga penjara. Tidak enak, saudara. Tapi yang mereka lakukan bernyanyi, memuji Tuhan dan terjadi terobosan. Terobosan itu pintu yang Tuhan buka. Itu secara supranatural, bukan kekuatan kita. Kita akan bicara bagaimana terjadi terobosan, apa manfaat terobosan, apa syarat terobosan. Namun satu lagi ayatnya saudara. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terobosan adalah kebangkitan rohani.
ini yang membawa terang Kristus. Yosua 6 ayat 20 berkata, maka rakyat bersorak dengan nyaring, lalu tembok Yeriko rata, dan mereka menguasai kota itu. Terobosan Yosua dan Israel di Yeriko adalah penghalang yang runtuh oleh kuasa Allah. Saudara, Mazmur 18 ayat 29 berkata, saudara, ya, dengan engkau aku dapat berlari, menembus barisan. Dengan Allah aku dapat melompati, melompati tembok, saudara. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi terobosan adalah kuasa Allah, saudara. Terobosan itu kuasa Allah. Kuasa Allah yang memberi kemampuan melampaui batas manusia. Jadi dari sini kita paham apa makna terobosan secara rohani. Ini karya Allah, bukan sekedar hasil usaha manusia. Terobosan ini yang membawa umat ke dalam dimensi baru dalam rencananya. Terobosan menegaskan bahwa Allah setia. Dia membuka jalan bahkan di tengah jalan buntu. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Saya ingin membahas mengapa ada terobosan. Saya sebut di sini ada terobosan. Namun saya akan bacakan dan saya akan mengeksegesis. Saya selalu suka mengeksegesis dari dalam keluar. Saudara, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda, tentara dan orang yang gagah perkasa. Mereka terbaring di situ tidak dapat bangun, sudah habis, padam seperti sumbuh. Janganlah ingat-ingat yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, kata firman Tuhan. Yang sekarang sudah tumbuh, artinya sudah ada yang baru ini sedang tumbuh. Tuhan sudah membuat, saudara. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Umat yang telah kuciptakan bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, kalau dari konteks Yesaya 43 ayat 16 sampai 21, bila kita bahas dari aspek historisnya, ini kitab Yesaya pasalnya 40 sampai 55 kita sebut Deutero Yesaya. Yesaya kedua. Jadi Yesaya pertama ada dari Yesaya 1 sampai Yesaya 39. Dan dari 40 sampai 55 ini Deutero Yesaya. Bagian ini ditujukan untuk umat Israel yang ada dalam pembuangan di Babel. Jadi ini sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Israel mengalami keterpurukan, keterbelengguan, dan jalan buntu, saudara. Mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka, tidak ada jalan keluar. Saudara, Tuhan mengingatkan karyanya yang dulu membebaskan Israel dari Mesir. Dari bila kita membaca dari Keluaran 14, saudara. Laut Teberau terbelah. Tapi kali ini Tuhan berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu. Wow, apa kita disuruh jangan pernah belajar sejarah? No, no, bukan itu. Maksudnya jangan terikat dengan masa lalu. Allah sanggup melakukan terobosan baru. Allah kita, Allah yang sangat kreatif, inovatif, dan sangat relevan. Bahkan dia sudah ada di masa depan. Yang paling canggih Allah sudah ada di sana dan Allah sudah tahu masa depan. Karena itu dia bilang jangan ingat yang dahulu, jangan terikat. Aku ini Allah yang kreatif, inovatif. Enggak itu saja, aku suka hal yang baru. Karena yang lama-lama itu, tiruan itu hanya bisa ditiru oleh iblis. Tapi pencipta yang baru itu adalah Tuhan. Terobosan yang baru, lebih besar, lebih relevan, dan untuk konteks saat ini selalu Alkitab relevan sepanjang zaman. Secara politik, Babel adalah imperium terkuat. Secara manusia, tidak mungkin Israel bebas.
Tetapi Allah menjadikan pembebasan melalui Kores, Raja Persia yang nantinya mengalahkan Babel. Yesaya 45 ayat 1. Jadi terobosan dalam konteks sejarah itu apa? Itu pembebasan Israel dari belenggu Babel menuju pemulihan di tanah air mereka. Kalau kita bahas dari aspek teologis, Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah. Dialah yang membuat jalan di laut. Bagaimana mungkin ada jalan di laut? Ya di laut itu harusnya ada air. Tapi dia bisa buat jalan di laut. Ayat ini bicara Allah kita, Allah di atas semuanya, berdaulat atas semuanya. Dia Allah di atas kemustahilan karena dia pemilik semesta. Dia bisa langgar hukum alam. Dia yang menetapkan hukum alam, ada hukum alam tapi dia di atas segalanya. Aku akan melanggar hukum alam, suka-sukaku, sesuai kehendakku. Yang harusnya secara hukum alam tidak boleh ada jalan di laut. Ya di laut semuanya air. Tapi kalau aku mau buat, karena dia bilang, aku membuat jalan di laut. Memang ada hukum alam, ada hukum mau apapun. Ya saudara, tapi aku di atas semuanya. Aku pemilik semuanya yang sanggup membuat jalan di padang gurun. Ini bicara supranatural, mustahil. Tapi bagi dia tidak ada yang mustahil karena dia penerobos. Terobosan bukan sekedar solusi praktis. Ini tindakan Allah. Dia penuh kuasa, penuh kasih setia. Allah kita bukan hanya pencipta yang dulu menciptakan jadilah langit, jadilah matahari, jadi, sebut jadi, karena dia pencipta. Dia bukan hanya sekedar pencipta langit dan bumi, tapi dia juga pencipta kembali yang membuat hal baru di tengah kehancuran. Wow, luar biasa Allah kita semua. Is all about Him. Yang kedua, Allah bukan hanya Allah di masa lalu, tapi juga Allah di masa depan. Terobosan berarti karya Allah terus hidup, relevan, dan baru. Terobosan selalu berhubungan dengan kemuliaan Allah. Kuncinya di ayat 21. Tujuan akhirnya umat yang dibebaskan memberitakan kemasyurannya itu bicara kemuliaan Allah. Saudara, ya kita bahas dari aspek propetis, nubuatan. Dari Yesaya 43. Ini nubuatan Yesaya tentang dua lapisan terobosan. Akan terjadi dua lapisan terobosan. Yang pertama, terobosan historis. Ini pembebasan dari Babel. Kedua, terobosan mesianis. Allah menunjuk karya Kristus, sang jalan yang hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yang membawa umat manusia keluar dari belenggu dosa dan maut. Yesus adalah penggenapan terbesar. Dari Yesaya 4 ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Roh Kudus, ini yang kita perlukan, saudara. Roh Kudus harus bekerja dalam gereja sebagai bukti bahwa Allah, terobosan Allah terus terjadi sampai saat ini. Itulah kuasa Roh Kudus. Kalau kita bahas dari aspek kontekstual untuk kita, saudara, padang gurun dan belantara ini gambaran kehidupan kita yang mungkin sedang mengalami kekeringan, kebuntuan, ketidakpastian. Jalan di padang gurun, sungai di belantara. Jalan di padang gurun, sungai di belantara ini bicara tentang simbol bahwa Allah sanggup memberi arah baru, guidance, dan sumber kehidupan, supply, bahkan di tempat mustahil. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Bukan berarti melupakan karya Allah, tapi jangan terjebak pada cara lama. Tuhan punya cara baru untuk zaman baru. Jadi kita membaca dari aspek aplikatif untuk jemaat masa kini, saudara. Secara pribadi, terobosan berarti bebas dari belenggu dosa, luka batin, dan pola pikir lama. Di keluarga, terobosan ini pemulihan hubungan, pintu rejeki yang baru diberi Tuhan. Ada kesatuan dalam rumah tangga. Itu terobosan. Kalau dalam pelayanan, kita bisa menyebut terjadi terobosan saat visi dan metode baru di mana Roh Kudus kuasanya segar senantiasa menaungi.
Dan bangsa dan dunia mengalami terobosan, di mana Tuhanlah yang menjadikan terobosan. Dia sanggup membuka jalan-jalan damai, keadilan, dan pengharapan meski dunia penuh konflik. Jadi secara historis, saudara, bila saya rangkum ya, saudara, secara historis, ya, secara historis ini bicara tentang, bentar, janji pembebasan Israel dari dalam pembuangan. Kalau secara teologis, bicara terobosan, Allah pencipta jalan baru. Tujuannya untuk kemuliaan semua ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Kemudian profetis, nubuatan tentang Kristus sebagai terobosan terbesar. Dari kontekstual, Tuhan memberi arah dan pengharapan dalam padang gurun kehidupan kita. Terobosan adalah undangan untuk kita hidup baru dalam Kristus di segala aspek hidup. Saudara, saya akan bahas terobosan dalam Perjanjian Lama. Jadi, Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya terobosan Peres. Peres itu artinya bridge, busting forth, menerobos, membuka jalan. Akar katanya parats, yaitu to break out, to burst forth, jadi menerobos, melampaui. Dipakai dalam 2 Samuel 5 ayat 20. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Daud menamai tempat itu Baal Perajim, Tuhan yang menerobos. Jadi maknanya Allah bertindak sebagai breaker yang menerobos benteng musuh seperti air bah. Ini kata paling jelas yang melambangkan terobosan ilahi. Saudara, baka artinya membelah, membagi, dan membuka jalan. Split cliff. Jadi dipakai dalam Keluaran 14 ayat 21. Tuhan menyuruh laut itu mundur, air itu terbelah ataupun baka. Jadi maknanya terobosan terjadi saat Allah membelah laut, membuka jalan mustahil. Sabar, sabar ini artinya memecahkan, menghancurkan, break in pieces. Dari Yesaya 3 ayat 8, 38 ayat 13 khususnya saudara. Juga Mazmur 29 ayat 5. Di sini dikatakan terobosan adalah pemecahan rintangan atau belenggu. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru kalau kita simpulkan makna terobosan ini adalah breakport. Ya, ini membelah jalan dan memecah rintangan. Saudara, kalau saya buat dalam perjanjian baru, terobosan mungkin lebih dekat ke dianoigo. Artinya membuka dengan lebar, membuka jalan, membuka pikiran. Dipakai dalam Lukas 24 ayat 31. Mata mereka terbuka, dia nogio, dan mereka mengenal dia. Kisah Rasul 16:14. Tuhan membuka hati Lydia. Ini terobosan. Jadi terobosan dalam bahasa Yunaninya itu yang lebih mendekati, nggak ada yang langsung. Yang ada itu bahasa Ibraninya di Perjanjian Lama. Saudara, terobosan di sini saat mata, hati, pengertian kita dibuka oleh Allah. Saudara, apa itu arti, kemudian ada dua makna ya saudara kalau diambil dari bahasa aslinya. Merobek, membelah, breakthrough. Kalau dalam Matius 27 ayat 51, tabir bait suci terbelah dua. Ini bicara terobosan. Terobosan terbesar karena aksesnya langsung manusia kepada Allah melalui Kristus. Lalu ada eisodos, artinya pintu masuk, jalan masuk. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu dikaruniakan hak penuh memasuki atau eisodos, kerajaan kekal. Jadi terobosan adalah pintu yang baru dibuka Tuhan. Kemudian ada piki atau naik. Ini artinya kemenangan, overcoming, breakthrough, victory. Yohanes 5 ayat 4 berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi makna terobosan di sini
kemenangan iman di dalam Kristus. Secara teologis, bila kita bandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru dari bahasa asli terobosan, maka Feres menerobos seperti air, Baka membelah jalan yang mustahil, Sabar memecahkan rintangan. Dari perjanjian baru dia Nogia ini membuka mata atau hati. Sojo ini membelah tabir. Exodus ini pintu masuk. Naik adalah kemenangan. Jadi makna rohani terobosan adalah tindakan Allah yang membuka jalan, menghancurkan penghalang, dan membawa umatnya kepada kemenangan baru. Saya minum dulu ya, saudara. Jadi di perjanjian lama maknanya menerobos keluar, membelah, membuka jalan, memecahkan rintangan. Kalau di perjanjian baru, terobosan itu bisa bermakna membuka mata hati, membuka jalan, membelah penghalang. Dan inilah pintu masuk, masuk kerajaan surga. Dan maknanya kemenangan, breakthrough, victory. Saudara, kalau saya ringkas lagi, terobosan di Perjanjian Lama ini tindakan Allah menghancurkan rintangan luar. Bisa laut, bisa musuh, bisa tembok. Di Perjanjian Baru, terobosan adalah saat Allah membuka akses internal dan rohani, baik mata, baik hati, baik tabir, pintu kerajaan. Artinya, terobosan bukan sekedar keluar dari masalah, tapi masuk ke dimensi yang lebih besar, saudara. Masuk ke dimensi baru bersama Kristus. Jadi, kalau dalam perjanjian lama, terobosan itu seperti air bah. Bayangkan bendungan air yang besar menahan air, tiba-tiba bendungan jebol, air menerobos keluar, tidak ada yang bisa menghentikan. Itulah gambaran Peretz. 2 Samuel 5 ayat 20, Tuhan menerobos musuh Daud seperti air bah. Secara analogi dari terobosan perjanjian lama, Tuhan menghancurkan halangan besar dari luar, laut, musuh, dan tembok. Perjanjian baru ini terobosan seperti tabir yang terbelah. Jadi bait suci ada tabir tebal yang memisahkan manusia dari hadirat Allah. Saat Yesus mati, tabir itu terbelah dua dari atas ke bawah. Itulah Skogio. Matius 27 ayat 51. Penghalang rohani dihapuskan. Jadi terobosan di perjanjian baru ini ketika Tuhan membuka akses ke hadiratnya, mata terbuka, hati terbuka, pintu kerajaan terbuka. Jadi saya bisa ringkas ya, terobosan untuk jemaat maknanya. Yang pertama, dalam perjanjian lama, terobosan artinya Allah menghancurkan musuh dan rintangan eksternal seperti air bah dan yang menjebol bendungan, saudara. Dalam perjanjian baru, terobosan adalah Allah membuka akses rohani dan jalan baru. Seperti tabir yang terbelah memberi kita masuk hadirat Allah. Ayat 16 sampai 17, saudara. Allah yang membuka jalan di laut, menenggelamkan musuh, merujuk pada Exodus Laut Teberau. Jangan hanya mengingat yang dahulu, sebab Allah melakukan hal baru, membuka jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Terobosan ini bukan hanya fisik, tapi rohani agar umat memuliakan Allah, Sang Pencipta. Saudara, makna terobosan dari Yesaya 43, 16-21. Kita bisa memaknainya bahwa terobosan sebagai jalan baru. Tuhan menciptakan jalan di tempat mustahil. Tidak pernah ada jalan di laut. Yang ada laut ya laut, air. Tapi Tuhan membuka jalan baru itu terobosan. Jadi itu seperti membuka pintu dinding yang tampak buntu. Terobosan itu sebagai pekerjaan baru. Allah bukan hanya mengulang mujizat lama, dia nggak suka mengulang yang sudah lama. Dia selalu cara kerjanya baru, mencipta pola baru karena dia pencipta.
Jadi, terobosan bukan nostalgia masa lalu. Ini sesuatu yang fresh, tidak terduga. Siapa yang mau mengalami sesuatu yang fresh dan tidak terduga yang positif, saudara? Amin, amin. Saya berdoa terjadi. Terobosan juga ini sebagai kehidupan baru. Sungai di padang gurun ini simbol aliran hidup di tengah kekeringan. Artinya, terobosan membawa pemulihan, pemulihan, kesegaran, dan kehidupan baru bagi umat. Saudara, ini luar biasa. Ya, di mana dulu di Perjanjian Lama keluarnya orang Israel, laut terbelah, jalan ada di laut, musuh tenggelam. Inilah terobosan yang membebaskan. Kita masuk ke Yesaya 43, nubuat baru. Jalan di padang gurun, sungai di padang tandas. Terobosan yang menghidupkan. Jadi Yesaya 43 relevan menggambarkan terobosan masa kini. Allah tidak hanya mengulang mujizat lama, tapi membuka cara baru sesuai kebutuhan kita hari ini. Allah membuka jalan di tempat yang mustahil. Ini tiga pesannya supaya kita mengalami terobosan saat ini. Anda harus paham bahwa Allah tidak suka mujizat lama, tapi Dia membuka cara baru sesuai kebutuhan kita. Ya, jadi yang perlu diingat yang pertama, Allah membuka jalan di tempat mustahil. Tuhan yang membuka jalan di laut dan jalan di air yang hebat ini menunjuk pengalaman Israel keluar dari Mesir, laut terbelah. Jadi relevansi terobosan Allah sanggup menciptakan jalan baru bahkan di kondisi yang mustahil dan penuh bahaya. Yang kedua, Allah melakukan sesuatu yang baru, Dia Allah pencipta. Jangan ingat yang dahulu, kata Yesaya 43, sesungguhnya Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ini bukan sekedar pengulangan mujizat, saudara. Ini bukan sekedar pengulangan mujizat, saudara, melainkan pengalaman baru bersama Allah yang membawa umat keluar dari kebuntuan hidup, saudara. Allah senang membuat hal yang baru. Dia nggak suka mengulang mujizat lama, tapi terobosannya berbeda, selalu up to date, selalu relevan kapanpun. Yang ketiga, Allah memberikan kehidupan di tengah kekeringan. Ini terobosan. Seperti sungai di padang belantara, binatang di padang akan memuliakan aku. Allah menghadirkan air di tempat kering, kehidupan di tempat tandus. Jadi terobosan berarti pemulihan, penghidupan kembali dalam area sebelum kematian atau tidak produktif. Allah mengarahkan terobosan untuk kemuliaannya, bukan untuk kita. Terobosan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dikatakan di ayat 21, umat yang telah kubentuk berarti semua yang bisa dipakai itu orang-orang yang rendah hati. Dia tuh mau melayani, saudara. Ini terobosan untuk kemuliaan, saudara ya. Terobosan bukan sekedar kenyamanan, tapi agar hidup dalam identitas baru. Dan kita saksi penyembah Allah. Terobosan sejati menuntun kita memuliakan Tuhan. Semakin bukan hanya nata, tapi kita menikmati hasilnya. Dari Yesaya 43, ayat 16-21, terobosan relevan pada empat aspek. Pertama, ada jalan baru, lalu masuk ke hal baru, lalu masuk ke kehidupan baru, dan kita pun mendapat identitas baru. Kalau kita gali dari ayat Alkitab tentang terobosan, baik perjanjian lama maupun baru, kita simpulkan langkah rohani agar umat Tuhan mengalami terobosan. Percayalah bahwa Tuhanlah breaker, pembuka jalan. Mika 2 ayat 13, orang yang menerobos akan maju di depan mereka. Tuhan akan memimpin mereka. Terobosan itu bukan hasil usaha kita manusia semata, melainkan karena Tuhan yang membuka jalan. Mulai dengan iman yang percaya penuh bahwa Tuhan sanggup membuat jalan di tempat mustahil oleh kuasa Tuhan. Kita perlu melepaskan masa lalu, yang kedua kuncinya, supaya kita bisa fokus pada yang baru. Yesaya 43 ayat 18 sampai 29, jangan ingat hal dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, banyak orang terhalang masuk terobosan karena terikat trauma, kegagalan, atau keberhasilan masa lalu.
Jadi kita perlu meminta pengampunan agar Tuhan tidak membiarkan kenangan lama menutup pintu berkat baru. Yang ketiga, kita bangkit dan melangkah dengan iman. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Lazarus dipanggil keluar dari kubur. Artinya apa di sini? Terobosan terjadi saat kita berani melangkah keluar dari kubur lama, baik kubur ketakutan, kemalasan, kegagalan, saudara. Jadi jangan menunggu keadaan ideal, mulailah bertindak dalam iman, pola hasilnya belum terlihat. Kemudian doa dan pujian membuka jalan terobosan. Dari Kisah Rasul 16 ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi, maka pintu penjara terbuka. Lebih dalam lagi, ku rindu kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Wah, saudara, itu ada powerful saat kita menyembah Tuhan. Ada kuasa pujian penyembahan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Nah, saudara, ini semua akan mengundang terobosan dari Tuhan. Saat tekanan terjadi, jangan menyerah, tapi memujilah, sembah Tuhan. Pujian mengubah atmosfer dan membuka jalan terobosan. Yang kelima, taat pada arahan Tuhan. Yosua 6 ayat 20. Tembok Yeriko runtuh saat Israel taat pada strategi Tuhan. Dia berjalan mengelilingi tembok. Ya, kita baca dari 2 Samuel 5:20. Daud mengalahkan musuh karena mengikuti instruksi Allah. Terobosan bukan soal kekuatan, tetapi ketaatan pada strategi Tuhan. Jangan pakai cara lama. Dengar apa yang Tuhan katakan untuk musim ini. Yang keenam, sadari tujuan terobosan memuliakan Tuhan. It's not about us, it's about God. It's about you, it's about you. Lalu kita melompat, saudara. Yesaya 43 ayat 21, umat yang kubentuk. Artinya, orang yang terbentuklah yang pasti akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dia ada pembentukan untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat 24. Saat pintu terbuka, firman Tuhan tersebar. Terobosan bukan hanya kenyamanan pribadi, tapi agar nama Tuhan dimuliakan. Injil diberitakan. Jadi pakai hasil terobosan untuk memberkati orang lain dan melayani Tuhan. Saya simpulkan, agar mengalami terobosan rohani, percaya Tuhan sanggup membuka jalan, lepaskan masa lalu, bangkit dan melangkah dengan iman, hidup dalam doa dan pujian, taat pada strategi Tuhan, dan gunakan hasil terobosan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, supaya nggak bingung, secara ringkas tiga. Pertama, yang paling penting, percaya, lepaskan masa lalu. Yesaya 43, 18 sampai 19, tinggalkan yang lama, percaya Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru. Terobosan dimulai dengan iman dan hati yang siap dibersihkan dari luka, dosa, dan ikatan masa lalu. Kedua, bangkit, 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 melangkah dalam ketaatan iman. Yesaya 60 ayat 1. Yosua 6 ayat 20. Bangkit, mereka bangkit, melangkah, taat arahan Tuhan. Terobosan terjadi saat kita berani bergerak, saudara. Bukan pasif menunggu, tapi melangkah dengan iman dan sesuai strategi Tuhan. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan ini nama Tuhan yang dimuliakan, tujuan ilahi. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 selalu saya ingat, saudara. Yesaya 43 ayat 21, doa dan pujian itu akan membuka pintu terobosan dan hasil terobosan dipakai harus untuk memuliakan nama Tuhan. Terobosan sejati bukan untuk berkat pribadi, promosi pribadi, tapi ini tentang menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi,
kita perlu iman yang melepaskan masa lalu, ketaatan yang melangkah, penyembahan yang memuliakan Tuhan. Di Mika 2 ayat 13, orang yang menerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos, berjalan terus melalui pintu gerbang dan keluar melalui sana. Raja mereka berjalan di depan mereka. Tuhan ada di barisan mereka. Jadi ayat ini paling eksplisit bicara tentang terobosan. Ada orang yang menerobos, Hapores, the broker, yang membuat jalan dan itu menunjuk pada Tuhan sendiri sebagai pemimpin terobosan umat. Saudara, Yesaya 43 ayat 19, sesungguhnya aku akan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ini menekankan karya baru Allah sebagai jalan terobosan. Saudara, 2 Samuel 5:20, Tuhan telah menerobos musuhku. Wah, ini firman Tuhan yang luar biasa sekali, saudara ya. Nah, jadi kalau kita melihat terobosan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Allah yang membuka jalan, seperti Dia membuka jalan keluar dari Mesir, laut terbelah, terobosan terjadi di tempat yang penuh mustahil. Allah hendak membuat sesuatu yang baru, ya. Jadi kita bicara tentang terobosan musim baru. Tujuannya kemuliaan Allah, artinya umat yang dibentuk memberitakan kemasyuran Allah. Jadi ini bukan kelancaran pribadi, tapi semua umat hidup dalam identitas baru dan memuliakan Tuhan. Terobosan di musim baru ini, bila kita soroti dari Yesaya 43, maka kita tahu umat Israel berada dalam pembuangan Babel pada saat Yesaya 43 ini diberi. Mereka putus asa masa depan, merasa tidak ada harapan untuk masa depan. Nabi Yesaya mengingatkan Allah yang dulu membuka jalan di laut, maka Dia pun sanggup membuka jalan kembali, jalan baru. Namun terobosan kali ini berbeda. Ini bukan laut terbelah, tetapi jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi Allah selalu punya cara baru membawa umatnya yang untuk musim baru, saudara. Terobosan ini bukan sekedar pengulangan mujizat, tetapi karya Allah yang segar. Jadi kita sudah panjang lebar. Secara Ibrani bahasanya parats, menerobos, menembus, artinya menembus, memecah batas. Kalau Yunani, anoigia diarkomai, dia membuka, terbuka, melintasi, menembus. Jadi terobosan adalah karya Allah yang menembus kemustahilan, membuka jalan baru, dan membawa umatnya keluar dari kebuntuan menuju musim baru dalam rencananya. Apa syarat terobosan? Lepaskan masa lalu. Jangan ingat hal yang dahulu. Percaya pada janji Allah. Karena Dia yang berjanji, aku akan membuat sesuatu yang baru. Janjinya di ayat 19. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi perlu hati yang baru untuk mengalami terobosan di musim baru, untuk melihat jalan baru. Kalau hati belum diperbarui, yang dilihat hanya masalah, bukan jalan keluar. Karena itu mintalah Tuhan, bersihkan luka, kecewa, dan dosa agar mata rohani terbuka, saudara. Terobosan dimulai dari hati yang diperbaharui. Terobosan dimulai dari hati yang diperbaharui. Terobosan iman yang berani melangkah. Pertama tadi kunci untuk mengalami terobosan, hati baru untuk melihat jalan baru. Kemudian kita bicara tentang iman yang berani melangkah. Terobosan bukan hanya dijanjikan tapi harus disambut dengan langkah iman. Israel harus berani berjalan di padang gurun yang tandus, percaya Tuhan sediakan air. Jadi jangan tunggu kondisi ideal, melangkahlah dalam iman hari ini. Terobosan lahir saat iman berani melangkah sebelum melihat hasil. Fokus pada tujuan ilahi, saudara.
Terobosan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi agar nama Tuhan dimuliakan. Pakai terobosan dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan saksi Kristus. Terobosan sejati selalu menuntun kita pada kemuliaan Kristus. Jadi apa manfaat terobosan? Jalan dibukakan di tengah kemustahilan. Ada jalan di padang gurun bicara kemustahilan. Kehidupan dipulihkan di tempat yang tandus. Ada sungai mengalir di padang belantara. Ini sangat tidak masuk akal, saudara. Kemudian identitas umat ini harus diteguhkan ayat 21. Hidup sebagai umat yang memuliakan Allah. Saudara, terobosan dalam Yesaya ini bukan sekedar keluar dari masalah, menembus batas, masuk ke dalam musim baru, saudara. Tapi ini bersama Allah di mana jalan dibuka, hidup dipulihkan, identitas diteguhkan untuk kemuliaannya. Saudara, jadi terobosan Allah membuka jalan di jalan yang baru di tengah kemustahilan. Syaratnya kita harus lepaskan masa lalu, percaya janjinya, hidup bagi kemuliaannya. Tiga kunci, kita perlu hati yang baru, hati yang berani, iman yang berani, dan fokus ilahi. Saudara, jalan baru ini manfaatnya. Jalan maka pasti akan ada jalan baru, ada kehidupan baru, ada identitas baru. Dari pembaruan lahir kebangkitan. Dari kebangkitan Allah akan melakukan terobosan. Allah membawa kita ke dimensi barunya. Saudara, saat kita di ujung kemampuan manusia, saudara, saat kita di ujung kemampuan manusia, seperti saat kisah Israel, ya. Jadi kapan terobosan terjadi, saudara? Ya, terobosan terjadi, ya, saat kita di ujung kemampuan kita. Israel di Laut Teberau, baik depan, baik belakang ada tentara Firaun. Paulus dan Silas di penjara tidak ada jalan keluar. Terobosan sering terjadi justru saat kita mentok. Tidak ada jalan keluar, saudara. Dan terobosan terjadi saat kita melepaskan masa lalu ini percaya pada janji Allah yang baru. Jangan ingat hal dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ayat 18-19. Artinya terobosan terjadi ketika kita berhenti menoleh ke belakang dan mulai percaya serta melangkah pada jalan yang Tuhan bukakan. Saat iman kita aktif dalam ketaatan, terobosan akan terjadi. Seperti Yeriko runtuh ketika Israel taat pada strategi Tuhan. Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku seperti air menerobos. Terobosan hadir saat iman tidak pasif, melainkan berani melangkah sesuai arahan Tuhan. Keempat, doa dan pujian di tengah tekanan. Seperti Paulus dan Silas mengguncangkan penjara. Terobosan terjadi saat kita memilih berdoa dan memuji di tengah tekanan, bukan menyerah. Saat tujuan hidup kita sejajar dengan kemuliaan Allah, umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terobosan tidak datang untuk memanjakan kita, tetapi saat kita diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, terobosan terjadi saat kita sudah mentok. Kita perlu melepaskan masa lalu. Kita telah melepaskan masa lalu dan perjanjian janji baru. Kita melangkah dengan iman dan taat pada arahan Tuhan. Kita menyembah dalam tekanan dan menjadikan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terobosan datang bukan di waktu kita kuat, tapi justru saat kita lemah dan kita menyerahkan kembali kendali, kita menyerahkan sepenuhnya kendali pada tangan Tuhan yang sanggup membuka jalan. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi kalau saya membuat dalam alur perjalanan rohani menuju terobosan, kamu pernah punya luka, kamu harus disembuhkan dulu. Israel di Babel penuh luka karena pembuangan. Banyak orang terjebak masa lalu. Dia kecewa, sakit hati, akibat dosa kegagalan. Yesaya 43:18. Jangan ingat hal yang dahulu. Ini terobosan tidak bisa lahir dari hati yang masih terikat, saudara. Terikat luka. Dari luka menuju iman. Saat kita menyerahkan luka pada Tuhan,
Iman mulai tumbuh. Yesaya 43:19. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Iman artinya percaya Allah sanggup membuka jalan meski belum kelihatan. Iman artinya percaya Allah sanggup membuka jalan. Ini memberi kita pelajaran. Iman adalah jembatan yang menghubungkan luka dengan janji. Dari iman timbul ketaatan. Israel harus berani melangkah di padang gurun. Percaya sungai akan keluar. Yosua 6 ayat 20, tembok Yeriko runtuh karena ketaatan. Iman yang sejati dibuktikan dengan langkah ketaatan. Dari ketaatanlah terjadi terobosan. Karena taat maka janji Tuhan selalu ya dan amin. Yesaya 43:19, Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai di belantara. Hal-hal mustahil terjadi. Tuhan sendiri berjalan sebagai breaker yang membuka jalan. Jadi pelajarannya terobosan buah dari hati yang sembuh, iman yang percaya, dan langkah yang taat. Saudara bayangkan perjalanan benih yang ditanam. Itu seperti luka tanah yang keras dan penuh batu. Iman, ini benih yang mulai tumbuh. Ketaatan, ini akar yang masuk ke dalam menembus kerasnya batu dan yang lainnya. Terobosan, ini tunas yang keluar menembus tanah dan bertumbuh menjadi pohon baru. Terobosan lahir bukan instan, tapi lewat proses. Disembuhkan, iman taat, dijalani, mujizat dinyatakan, saudara. Wah, ini luar biasa ya. Jadi, ada luka disembuhkan Tuhan dengan iman, ketaatan, terobosan kembali. Ini yang jadi kesaksian. Jadi luka ini titik awal manusia, saudara. Ini titik awal manusia. Wow, saya sangat diberkati, saudara. Kondisi sakit, gagal, jatuh, lalu kita beriman. Kita merespon dengan percaya meski terluka dan kita memilih percaya janji Allah. Ketaatan, kita melangkah nyata, iman dibuktikan dengan tindakan taat pada firman. Terobosan, ini pekerjaan Allah yang nyata, jalan baru dibuka, mujizat terjadi, hidup dipulihkan. Terobosan terjadi ketika kita berubah cara pandang dari luka menjadi iman, berubah sikap hati dari fasik menjadi taat, berubah langkah hidup dari terikat masa lalu menjadi berjalan di jalan yang baru yang Tuhan bukakan. Tanpa perubahan tidak ada terobosan. Saudara, ini luar biasa. Jadi kalau kita membuat alur dari luka ada perubahan cara pandang. Kemudian dari rasa sakit kita belajar melihat dengan mata iman, bukan mata daging. 2 Korintus 5 ayat 7. Iman ini yang membawa perubahan hati. Iman menggerakkan hati yang remuk menjadi hati yang percaya dan berharap pada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Jadi ketaatan ini perubahan langkah. Iman yang sejati diwujudkan dalam ketaatan. Langkah kita beralih ke jalan Tuhan. Yesaya 1 ayat 19. Terobosan, perubahan musim. Secara pandang, hati, dan langkah berubah. Tuhan membuka jalan baru. Sungguh aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu firman Tuhan. Jadi terobosan lahir dari perubahan cara pandang, baik hati, langkah, dan hingga Tuhan bukakan musim baru. Wow, saya sangat diberkati dari sini, saudara. Saya berdoa kita semua dipulihkan. Siapapun Anda yang mendengar, Anda pulih dari luka dan dibawa Tuhan berjalan dalam iman. Kemudian seperti firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku memilih taat dan ketaatanku akan membuka jalan bagi terobosan. Jika kamu menurut dan mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya 1 ayat 19. Aku hidup dalam musim baru yang Tuhan bukakan. Penuh mujizat dan jalan yang tak pernah kubayangkan. Firman Tuhan, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, luka diubah jadi iman, iman jadi ketaatan. Ketaatan inilah yang menghasilkan terobosan. Wow, luar biasa.
Saya mau cerita dua tokoh sebagai penukut. Oh, banyak tokoh. Thomas Edison, dia penemu lampu pijar. Berkali-kali gagal. Lebih dari 1.000 percobaan, bukan pencobaan, saudara. Tapi berubah cara dan berubah cara pandang. Dari kegagalan jadi pelajaran. Terobosan mengubah sejarah dunia, memberi terang baru. Sejalan dengan Yesaya 43:19. Sungguh aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nelson Mandela, ini tokoh perdamaian Afrika Selatan. Dari luka di penjara 27 tahun, iman bahwa persatuan lebih kuat dari balas dendam. Ketaatan pada visi keadilan. Terobosannya mematahkan apartheid, membuka jalan baru bagi bangsanya. Musa, ini pemimpin Israel keluar dari Mesir. Dia punya luka masa lalu, diasingkan di Midian. Namun dia merespon dengan benar iman pada panggilan Allah dari semak menyala. Ketaatannya membawa bangsa Israel keluar, terobosan laut terbelah. Jadi ini sangat paralel yang menaruh jalan di laut, jalan raya di air yang hebat. Saudara, terobosan selalu lahir dari keberanian melihat eh, melihat hal baru, saudara. Melangkah dengan taat dan tidak menyerah pada keterbatasan. Baik Edison, Mandela, ini maupun Musa sama-sama menunjukkan bahwa perubahan membuka jalan baru, saudara. Luar biasa, saudara ini. Saya juga ingat ada tokoh yang bernama eh, Malala Yousafzai. Dia gadis Pakistan, ditembak oleh Taliban karena berani menuntut hak anak perempuan sekolah. Jadi lucu banget di Taliban ini, saudara. Anak perempuan nggak boleh sekolah. Padahal anak perempuan itu cerdas-cerdas loh. Jadi luka ditembak di kepala. Hampir mati, tapi nggak mati, saudara. Dia punya iman, dia percaya hidupnya punya tujuan. Dia taat, dan dia terus bersuara untuk pendidikan dan terobosan terjadi. Dia menjadi penerima Nobel perdamaian termuda, membuka jalan pendidikan bagi jutaan anak perempuan. Inilah yang dikatakan Yesaya 43:19, aku hendak membuat yang baru. Tuhan bisa ubah penderitaan pada jalan baru. Siapa yang nggak kenal Nick Pujinik, lahir tanpa tangan dan kaki. Awalnya penuh luka batin, saudara ingin bunuh diri. Namun lewat iman pada Kristus, ketaatan melayani, dia mengalami terobosan dari keterbatasannya menjadi inspirasi dunia. Saya juga Life Without Limbs, dia selalu buat ini, saudara. Ini menjangkau banyak bangsa. Ini seperti dinyatakan di Yesaya 43:20. Umat pilihanku akan memuliakan aku. Saudara mungkin Hana, jarang Anda tahu ini ibunya Samuel yang mandul awalnya. Luka, mandul, dihina, dia berdoa dengan iman, tekun di bait Allah. Dan ketaatan menepati nazarnya. Disitulah terjadi terobosan, melahirkan Samuel, melahirkan nabi besar yang membawa Israel pada arah baru. Sangat paralel, saudara. Jangan ingat yang dahulu. Tuhan sanggup membuat yang baru. Terobosan seringkali justru lahir dari luka terdalam kita, saudara. Tetapi saat itu lukanya kita bawa dengan iman pada ketaatan, saudara. Maka percayalah semuanya akan luar biasa. Nah, saudara, jangan ingat hal yang dahulu. Tuhan sanggup membuat yang baru. Ya, dibawa dengan iman ketaatan ini mengubah jalan baru memuliakannya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Siapa lagi tokoh-tokoh lain? Daud, terutama di 1 Samuel 17. Gembala kecil diremehkan, iman dan ketaatan kepada Tuhan, dia mengalami terobosan mengalahkan Goliat. Seperti yang dinyatakan di Yesaya 43:19. Sungguh, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan ubah seorang bocah jadi raja. Yosua 3:6. Hadapi sungai Yordan yang deras dan tembok Yeriko yang tebal. Dengan iman dan ketaatan, terobosan terjadi. Sungai terbelah, tembok runtuh. Seperti yang ayat 16 katakan, yang menaruh jalan di laut. Petrus, kisahnya di penjara, diikat, dirantai, tapi malaikat Tuhan membebaskannya secara ajaib. Terobosan membuka pintu pintu penjara.
Seperti yang dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Musa bukan satu-satunya yang mengalami jalan terbelah. Daud, Yosua, bahkan Petrus juga melihat tangan Tuhan membuka jalan baru. Terobosan adalah tanda bahwa Allah selalu setia menepati janjinya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Malala dari luka tembak jadi suara pendidikan. Nick Vujicic dari keterbatasan fisik jadi inspirasi global. Daud dari gembala kecil diremehkan menjadi raja Israel setelah terobosan melawan Goliat. Saudara, luka terobosan seperti yang dialami Malala. Daud diremehkan. Keterbatasan terobosan. Nick tanpa tangan dan kaki. Daud hanya bawa umban dan pedang. Saudara, ada ketaatan iman, saudara. Terobosan seperti yang dibilang Malala. Ya, Malala berani bicara. Nik melayani Kristus. Daud percaya pertempuran adalah milik Tuhan. Malala, Nik, dan Daud sama-sama membuktikan, saudara, bahwasanya mereka memiliki keterbatasan, tetapi bukan penghalang terobosan. Luka bukan akhir perjalanan, justru di tengah ketidakmungkinan Tuhan menyatakan hal yang baru. Demikian firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami ingin mengalami terobosan. Tolong kami Roh Kudus, pahami agar kami paham makna terobosan. Tuntun kami, biarlah kami juga bisa menjadi terang-Mu, menjadi garam dimanapun kami berada. Pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya Padul yang di YouTube. Salam saudara, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa lagi di ibadah Empower Woman besok saudara. Tuhan memberkati.